Apakah ada dampak negatifnya apabila kredit ini diberikan secara jor-joran tapi tidak diimbangi dengan bimbingan atau inkubator? Iya, saya rasa memang itu nggak bisa dipisahkan. Memang ngasih kredit doang nggak bisa, itu necessary but not sufficient, nggak cukup. Kita penting kalau kita tanya sama founder startup, kamu butuh apa? Jawaban pertama barangkali dan yang terbanyak duit kan gitu kan, kredit menjadi penting ya, bisa kredit bisa investasi kan bisa juga. Sebenarnya kan tadi saya sebut ada fund merah putih gitu, itu kan sebenarnya sudah didorong dan dikasih kesempatan untuk menjadi tempat untuk fundingnya buat investasi untuk startup Indonesia kan gitu ya. Tetapi mungkin perlu digerakkan lebih jauh dengan model yang lebih proaktif gitu ya. Tetapi nggak cukup memang hanya itu, pendampingan menjadi faktor penting menurut saya, apalagi buat Indonesia ya. Startup industri di Indonesia ini berbeda dengan yang ada di Amerika, dengan yang di China, dengan yang di Singapura. Saya rasa di Indonesia ini mendorong startup dengan pendekatan yang kekeluargaan dalam pengertian gotong royong di antara anggota ekosistem itu tadi menjadi hal yang penting. Jadi pendanaan penting, tetapi nggak cukup memang di sana, dan faktor pendampingan ini menjadi faktor yang sangat penting di Indonesia. Baik, Pak Handito, kalau kita melihat situasi di global, saat ini kan masih sangat volatil. Investor di seluruh dunia ini menganggap cash is the king. Artinya pendanaan untuk startup ini benar-benar ditinjau lebih selektif lagi. Dari segi potensi profitabilitasnya seperti apa. Kalau kita melihat startup bahkan yang sudah besar juga di Indonesia ini masih terus berjuang untuk bisa membuktikan profitabilitas itu sendiri begitu. Lalu bagaimana dengan startup yang kecil ini? Apakah ini yang akhirnya membuat minat anak muda menjadi terhambat untuk bisa membentuk startup baru? Ya, memang beberapa waktu terakhir ini startup Indonesia yang gede-gede, bahkan sebenarnya udah lulus dari status startupnya, dia udah menjadi perusahaan teknologi, malah menghadapi tantangan gitu ya. Investornya boleh dikatakan quit dari portofolio kepemilikannya di situ, dia jual. Tapi jangan lupa itu ada alasan kenapa dia jual kan, bisa jadi bukan karena nggak mau menemani si startup itu gitu ya, tetapi karena dia butuh uangnya untuk kepentingan lain. Jangan lupa ya, investor kan tetap aja adalah perusahaan yang memikirkan bagaimana uang yang dia tanamkan itu bisa menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dia kan, bukan hanya untuk kepentingan startupnya. Jadi memang beberapa waktu terakhir ini kita dengar kabar beberapa perusahaan atau startup company yang sudah gede itu agak ada gonjang-ganjing karena investasinya dari investor dicabut gitu atau dikurangi gitu. Tetapi apakah itu berarti kemudian investor itu nggak mau lagi masuk di industri startup? Saya rasa ini juga perlu dikaji juga ya, karena saya melihat banyak investor yang sekarang ini kembali kepada model bisnis yang konvensional gitu. Paling nggak dia ingin ngatur portofolionya gitu. Bisa jadi dia memang mengurangi investasi di industri startup. Saya rasa ini perlu dikaji lebih baik lagi supaya kita nggak salah juga nyemplung di sana. Tetapi pertanyaannya, apakah kemudian kegalauan di startup besar ini akan membuat yang startup kecil akan makin sulit? Menurut saya bisa iya, bisa enggak. Bisa iyanya ya secara otomatis karena duit yang digrojokin kepada startup itu berkurang, yang mudah-mudahan bisa diganti dengan adanya kredit dari ini ya, dari negara misalkan kan gitu ya, atau dari perusahaan yang memang sangat Indonesia gitu. Tetapi jangan lupa yang kecil-kecil ini sebenarnya kan butuh uangnya nggak terlalu besar. Kalau di startup yang besar dia ambil 100 gitu, maka buat yang kecil-kecil dia butuh hanya 1. Dia bisa mendanai 100 yang kecil itu tadi gitu. Artinya apa? Sebenarnya kalau saya lihat terjadi perubahan di peta pendanaan startup dunia, saya rasa mestinya kalau kita niati itu tidak akan terlalu banyak mempengaruhi startup kecil, startup baru di Indonesia gitu. Bahkan ini adalah kesempatan buat startup Indonesia. Anak-anak Indonesia sekarang semakin kreatif, semakin inovatif, yang apalagi yang muda-muda begitu ya. Kalau ini kita kasih semangat yang bagus, kita kasih kesempatan yang bagus, saya yakin akan lahir puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan startup Indonesia. Selama ini kan kita pengen ada 1.000 startup yang berhasil gitu di Indonesia, belum dapat itu. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan kita bisa menyaksikan itu, asal kita temani lah industri startup. Industri startup itu tetap nggak boleh terlalu diintervensi ya, harus dibiarkan dikasih kreativitas, kasih inovasi yang sebesar-besarnya. Tetapi perlu ditemani agar mereka nggak cepat mati. Baik, Pak Handito, kalau dalam perbankan ini ada istilah NPL, di dalam industri pembiayaan ada istilah NPF begitu. Mungkin Anda punya semacam cara gitu bagaimana agar apabila diberikan kredit kepada startup milenial ini agar tidak berakhir nanti jadi seperti kredit macet begitu yang justru malah
bebannya harus diterima oleh masyarakat kita semua apabila perekonomian kolaps karena itu. Iya, kalau di perbankan kita sebut non performing loan gitu ya, yang diharapkan angkanya hanya sekitar ya persenan kecil lah kan gitu ya, 1, 2, 3% gitu ya. Tetapi kalau di industri startup karena tingkat risikonya lebih besar dan tingkat keberhasilan startup company itu kan rendah sebenarnya. Kalau di perusahaan yang umum konvensional ya katakan anggap aja kalau pakai bahasa sepak bola 50-50 kemungkinan untuk berhasil dan gagalnya gitu. Tapi kalau di industri startup kan enggak. Yang berhasil nggak lebih dari 10%. Ya sebenarnya lebih jujur lagi nggak sampai dari 5%. Katakan 10% gitu yang berhasil. Artinya itu kan 90% gagal. Nah, apa yang kita perlu lihat dari situ? Bahwa memang tingkat kegagalan industri startup itu memang sebagai industri startup yang memanfaatkan teknologi untuk tumbuh cepat. Itu kan definisi startup begitu. Itu memang tingkat kemungkinan gagal besar. Nah, dalam pengertian ini kita nggak bisa juga membuat startup company itu punya NPL yang rendah karena memang karakternya bisnisnya memang begitu, resikonya tinggi dan tingkat gagalnya memang besar. Nah, bagaimana caranya kita sebagai pengelola uangnya gitu supaya kemudian startup company yang kita danai itu kemudian tidak gagal. Nah, memperkecil jumlah kegagalan itu bisa dilakukan dengan pendampingan. Itu saya rasa itu sudah terbukti efektif di mana-mana pendampingan. Tetapi tetap saja karena risikonya besar, maka kita harus mencadangkan itu memang. Mencadangkan tingkat risiko yang besar itu. Artinya dari semula, dari awal memang kita harus sadari memang tingkat gagalnya kemungkinan bisa besar karenanya dihitung-hitungannya. Kan kalau di bisnis kan tinggal hitung-hitungannya aja. Oke, NPL-nya kalau nggak pakai istilah NPL itu di situ itunya tinggi gitu ya udah berarti harus ada spare-nya untuk menjaga NPL ini supaya tetap terkelola juga harus tinggi kan gitu. Dari mana ini? Bisa dari return yang lebih tinggi atau bisa jadi diciptakan sistem injeksi dukungan dari pemerintah memang gitu yang ke situ yang ya kayak sekarang contohnya KUR lah ya. KUR kan gitu memang rendah itunya bunganya tapi karena ada dukungan dari pemerintah, ada dana yang dialokasikan untuk bayar asuransinya ini. Nah, asuransinya ini untuk pendanaan startup tentu saja preminya lebih tinggi. Ya kalau kita mau niyati pengembangan startup ya udah disiapin aja memang dana untuk ke situ. Nah ini kan ada melahirkan perusahaan-perusahaan yang menjadi boleh dikatakan menjadi insurannya buat kredit startup ini. Saya rasa kalau di bisnis nggak apa-apa yang begitu-begitu sih normal-normal saja selama masih dalam batas-batas yang bisa dikelola oleh keuangan negara kan nggak apa-apa kan bukan berarti semua keuangan negara dimasukin di situ kan barangkali hanya misalkan 5% dari keuangan negara yang dipakai untuk mendanai startup Indonesia. Itu kan udah signifikan besar. Di situ memang risikonya tinggi, tapi secara risk management keseluruhan keuangan negara nggak apa-apa gitu. Itu kira-kira yang harus kita lakukan. Pak Hanito, artinya dibutuhkan kajian yang lebih dalam lagi untuk nanti menentukan seperti apa pendanaan untuk kredit ini sendiri, apakah lebih tepat dari perbankan atau dari industri seperti apa atau investor seperti apa, begitu maksud Anda? Betul, setuju. Memang ini industri startup harus dianggap, harus dibina, harus dikelola sebagai sebuah industri yang berbeda dengan industri konvensional. Tetapi kalau kita mau melakukan ini, maka kita bisa membangun portofolio bisnis dan industri di Indonesia yang lebih baik. Yang industri konvensional jalan gitu ya, yang bisnis konvensional jalan, tapi yang bisnis yang kemudian high risk, yang startup company juga jalan. Nah ini dibutuhkan satu strategi besar yang mestinya kita harapkan lah dalam waktu dekat ini punya strategi besar ini. Bagaimana membuat industri-industri yang UKM jalan, yang menengah jalan, yang korporasi besar jalan, tapi juga ruang yang lebih besar lagi untuk startup company Indonesia bisa jalan. Mudah-mudahan ini bisa kita lihat dalam waktu dekat ini, Anega.